Sekarang saya lanjutkan kembali dalam persamaan budaya, yaitu Rajo Sri Maharajo Dirajo bukan menganut ajaran Hindu dan ajaran Buddha yang selama ini ditafsirkan oleh banyak pengamat. Hal ini bisa dibuktikan antara lain sebagai berikut. 1. Ajaran Hindu dikembangkan oleh percampuran antara bangsa Indo-Arya dengan bangsa Dravida. Setelah bangsa Indo-Arya menyerang bangsa Dravida sebelum abad Masehi, kemudian bangsa Indo-Arya ini menetap di lembah Sungai Gangga. Bangsa Arya ini juga disebut dengan Aryavarta atau negeri bangsa Arya, disebut juga Hindustan di India. Kitab suci ajaran Hindu ini adalah Weda, Brahma, dan Upanishad. Ditulis menggunakan bahasa Pallava dan Sanskerta. Ajaran Hindu di Indonesia pada umumnya memakai kitab Weda dan kitab Brahmana, merupakan tafsiran dari kitab Weda. Dalam ajaran Hindu ini, mereka merupakan penyembah banyak dewa atau politeisme. Di antara dewa-dewa yang mereka sembah itu, ada 3 dewa yang paling utama, disebut dengan nama Trimurti. 1. Brahma sebagai dewa pencipta. 2. Wisnu sebagai dewa pemelihara atau pelindung. 3. Shiva sebagai dewa perusak. Menurut ajaran Hindu, orang yang sudah meninggal dibakar, tulang dan abunya dihanyutkan ke Sungai Gangga. Kemudian, orang yang sudah meninggal itu akan hidup berkali-kali ke dunia dengan penjelmaan atau inkarnasi. Menurut ajaran Hindu, manusia dibagi dalam beberapa tingkatan, disebut dengan pancawarna. Orang Portugis menyebutnya dengan kasta. 1. Brahmana, terdiri dari para pendeta. 2. Ksatria, terdiri dari para raja, bangsawan, dan prajurit. 3. Waisya, terdiri dari para petani, pedagang, pengusaha. 4. Sudra, terdiri dari pekerja kasar dan para budak. Para penganut ajaran Hindu di Indonesia pada umumnya membuat bangunan candi sebagai tempat ibadahnya, seperti banyak terdapat di Pulau Jawa. Candi ini dibuat oleh raja-raja yang berkuasa sesuai dengan kepercayaannya. Candi-candi Hindu itu antara lain Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Pelausan, dibangun oleh Rakai Pikatan. Candi Prambanan, dibangun oleh Raja Balitung dan dilanjutkan oleh Raja Daksa. Begitu juga dengan prasasti-prasasti seperti Prasasti Canggal, berwujud lingga adalah tugu dari batu untuk memuja Dewa Siwa, dibangun oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Tulisan dalam bahasa Pallava dan Sanskerta. Prasasti Kedu berisi daftar raja-raja Mataram, mulai dari Raja Sanjaya sampai Raja Balitung, dibangun oleh Raja Balitung tahun 907 Masehi. 2. Kemudian ajaran Buddha yang diajarkan oleh anak Raja Kapilawastu Sudodana dengan Ratu Maya yang bernama Siddhartha di daerah Nepal di lereng gunung Himalaya pada tahun 566 sebelum Masehi. Siddhartha kemudian bertapa di bawah pohon Bodhi di Bodhigaya. Kemudian beliau mendapat penerangan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 531 sebelum Masehi.
Semenjak itu, Siddhartha menjadi Buddha dan dalam usia 35 tahun. Ajaran Buddha juga mempercayai manusia yang sudah meninggal dunia akan hidup kembali. Dalam ajaran Buddha terdapat 8 kebaikan. 1. Berniat baik. 2. Berpikir baik. 3. Berkata-kata yang baik. 4. Makan dan minum yang baik. 5. Tidak boleh berlebih-lebihan. 6. Memperhatikan hal-hal yang baik. 7. Berusaha yang baik. 8. Bersemedi yang baik. Menurut ajaran Buddha tidak memakai catur warna atau kasta. Ajaran Buddha ini juga memakai tridharma atau 3 kebaktian. 1. Berbakti kepada Sang Buddha. 2. Berbakti kepada ajaran-ajarannya. 3. Berbakti kepada Sangha atau jemaahnya. Zaman kejayaan ajaran Buddha pada zaman Raja Asoka naik tahta pada tahun 273 sampai dengan 232 sebelum Masehi. Kemudian, Buddha Siddhartha Gautama meninggal dunia tahun 483 sebelum Masehi. Ajaran Buddha diperkirakan keluar dari India ke negeri Cina, ke negeri Jepang, ke negeri Tibet, ke negeri Burma atau Myanmar, ke negeri Muang Thai, dan juga ke negeri Indonesia pada tahun 64 Masehi. Di catatan yang lain pada tahun 420 Masehi. Kemudian, ajaran Buddha di India pada zaman Raja Samudragupta memerintah pada tahun 330 sampai dengan 375 Masehi dari kerajaan Magodha dengan politik kekerasan. Kemudian ajaran Buddha terdesak ke Sri Lanka. Sesudah meninggalnya Buddha Siddhartha Gautama, ajaran Buddha terpecah menjadi 2 aliran, yaitu A. Aliran Mahasanggita atau Buddha Mahayana. 2. Atau B. Aliran Stawirawada atau Buddha Hinayana. Agama Buddha dan Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pendeta atau Brahmana atau biksu. Antara lain adalah biksu dari Kashmir bernama Gunawarman sekitar tahun 420 Masehi. Biksu Gunawarman menganut aliran Buddha Hinayana. Mereka diundang oleh raja-raja di Indonesia untuk mengesahkan dan memperkokoh kedudukan para raja. Para Brahmana dan biksu datang ke Indonesia bersama dengan para pedagang. Para pedagang tinggal di daerah pantai. Para Brahmana dan biksu tinggal di istana. Mereka menjadi penasihat raja. Di antaranya, 1. Penyelenggara upacara agama. 2. Mengatur kerajaan atau pemerintahan. 3. Penyelenggaraan upacara kerajaan atau pemerintahan. 4. Mengembangkan kesenian khususnya seni sastra dan seni bangunan candi. Pada tahun-tahun berikutnya, para biksu Buddha dari perguruan tinggi Nalanda atau Benggala, garis miring India, pun datang ke Indonesia. Makin lama, pengaruh Buddha semakin berkembang di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Di Indonesia, raja-raja yang berkuasa pada zaman itu yang menganut ajaran Buddha ini juga membuat bangunan candi-candi sebagai tempat ibadahnya. Dan yang paling banyak bangunan candi ini terdapat di Pulau Jawa, yaitu Candi Sewu, Candi Sari, Candi Pawon, Candi Mendut, dan Candi Borobudur yang dibangun oleh Raja Samaratungga pada tahun 850 Masehi. Arsitekturnya bernama Gunadarma. 3. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah,
Rajo Sri Maharajo Dirajo, Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketemanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang tidak membuat bangunan candi-candi sebagai tempat ibadahnya, kalau memang beliau-beliau itu menganut ajaran Hindu dan ajaran Buddha. Padahal, ketiga orang ini adalah orang yang berkuasa dan yang membuat sistem pemerintahan adat di Luak Nantigo. Kesimpulannya adalah, ketiga orang ini yaitu Rajo Sri Maharajo Dirajo, Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketemanggungan, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang tidak menganut ajaran Hindu dan ajaran Buddha. Sampai ke abad sekarang, tidak ada ditemukan bukti-bukti atau bekas-bekas ajaran Hindu dan ajaran Buddha di Luak Nantigo. Baik berupa peninggalan ajarannya maupun peninggalan bangunan berupa candi-candi. Dan yang pernah ditemukan adalah berupa prasasti-prasasti. Itu pun bertarikh abad ke-13 dan ke-14 Masehi. Sewaktu Adityawarman menjadi Raja Alam yang berkedudukan di Pagaruyung. Tahun 1347 sampai tahun 1375 Masehi. Salah satu dari Rajo Tigoselo. Patung Adityawarman sendiri berada di Sungai Lansek, di hulu Batanghari oleh para penduduk di sana. Patung Adityawarman itu digunakan sebagai batu asahan untuk mengasah ladiang, pisau, kapak dan menumbuk. Pada tahun 1935 Masehi, patung Adityawarman itu diangkat oleh lebih kurang 300 orang pekerja dari Sungai Lansek. Patung Adityawarman itu kemudian dibawa ke kebun bunga. Sekarang namanya Kebun Binatang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan dihadapkan ke arah Gunung Marapi. Sekarang patung Adityawarman itu berada di Museum Jakarta. Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu dan Kerajaan Dasmasraya yang berada di hulu Batanghari, Muara Sabak, daerah Jambi. Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kuntu di hulu Sungai Kampar, Muara Takus, daerah Riau. Jambi dan Riau tidak termasuk ke dalam Luak Nantigo. Daerah Jambi dan daerah Riau hanya sebagai rantau dari Luak Nantigo. Sebagai catatan, pada zaman kerajaan-kerajaan baik di Indonesia maupun di dunia, bila seseorang sudah berhasil menaklukkan sebuah kerajaan, kemudian orang itu akan mengganti nama kerajaan yang ditaklukkannya itu dengan nama lain yang disukai oleh yang menaklukkan itu. Tempat kerajaannya ada yang tetap, yaitu bekas kerajaan yang sudah ditaklukkannya. Dan ada juga kerajaannya yang dipindahkan dan dibuat baru kerajaannya. Dahulunya, baik daerah Jambi bagian barat dan daerah Riau juga memakai banyak sedikitnya adat dan istiadat dari Luak Nantigo, yaitu adat Datuk Ketemanggungan, kemudian menjadi adat Kelarasan Kota Piliang, dan adat Datuk Parapati Nasabatang, kemudian menjadi adat Kelarasan Bodi Caniago. Ajaran Buddha mulai masuk ke Kerajaan Dasmasraya di Muara Tambesi, Pulau Punjong, Jambi, dan ke Kerajaan Sriwijaya di Muara Sabak, juga di daerah Jambi pada abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Dan ajaran Buddha mulai masuk ke Kerajaan Kuntu atau Kampar di Muara Takus, yaitu pada abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Dan ke Luak Nantigo tidak ada catatan bahawa ajaran agama Buddha
dan ajaran agama Hindu pernah masuk ke sana, kecuali di negeri Sumpur Kudus. Sebelum agama Islam masuk ke sana, memang menganut ajaran agama Hindu yang diperintah oleh raja bernama Raja Sakutu dengan pengikutnya. Dan daerah itu masih bernama Sungai Langse, Sungai Kehijauan, yang terambil dari dua anak sungai yang mengalir membelah nagari Sumpur Kudus. Kemudian, lebih kurang abad ke-14 Masehi, datanglah seorang ulama dari Kudus atau Jawa Tengah bernama Syekh Ibrahim atau dengan panggilan Syekh Brai. Beliaulah yang membawa ajaran agama Islam dan mengembangkan di Sumpur Kudus. Dan beliau beristrikan orang Sumpur Kudus bernama Lanse Talarang atau dengan nama lain Acik Jalan Darat. Maka nama Sumpur Kudus terambil dari nama daerah asal beliau, yaitu Kudus, menggantikan nama Sungai Langse, Sungai Kehijauan. Dan sesudah beliau meninggal dunia, Syekh Brai dimakamkan di sebuah munggu tanah batu. Dan masyarakat di sana juga menyebutnya dengan Inyek Tanah Batu. Dan setiap tanggal 13 hari bulan Syafar, masyarakat Tanjung Bonai Aur dan masyarakat Sumpur Kudus pergi bersama-sama ke munggu tanah batu, tempat dimakamkan Syekh Ibrahim atau Syekh Brai atau Inyek Tanah Batu untuk basapah, untuk mengingat beliau yang sudah membawa dan mengembangkan ajaran agama Islam di Sumpur Kudus. Dan sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah berpesan, walau dengan belalang seekor, lado satu buah, dan nasi sabinje, datang jugalah. Mungkin maksudnya, bila beliau sudah meninggal dunia, datang jugalah ke makam beliau. Dan begitu juga dalam catatan perjalanan pendeta Buddha dari Cina bernama I Tsing. Dalam perjalanan beliau ke India tahun 671 Masehi dan pulang kembali ke negerinya tahun 685 Masehi, sempat mengunjungi kerajaan Sriwijaya Tua di Muara Sabah. Dan dalam catatan perjalanan I Tsing itu hanya tercatat kata Mo Lo Yue. Dan kata-kata Mo Lo Yue itulah yang kemudian oleh para penulis yang dikait-kaitkan dengan kerajaan Minangkabau seakan-akan dipaksakan. Kalaupun ada orang yang membawa ajaran agama Buddha dan Hindu ke luar Nantigo, akan tetapi ajaran-ajaran agama Buddha dan Hindu tidak berkembang kepada para datuk dan para penduduk. Dan ajaran Buddha yang dibawa oleh Aditya Warman sebagai Raja Alam, yaitu pada tahun 1347 sampai dengan 1375 Masehi, juga tidak berkembang di luar Nantigo. 4. Sedangkan Raja Sri Maharaja Diraja dan anak-anaknya hidup sebelum tahun Masehi. Seperti kata pusaka adat, jauh panggang dari api, di mana nasi akan masak. 5. Ajaran agama Islam mulai ke luar Nantigo pada abad ke-8 atau sekitar tahun 700 Masehi. Yang membawa ajaran agama Islam ini adalah para saudagar dari Gujarat dan Persia melalui pantai pesisir bagian timur dan pantai pesisir bagian barat dari Pulau Pacu. Para datuk dan penduduk kemudian ada yang berpindah dalam segi kepercayaan
dari kepercayaan menyembah dewa berpindah kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para datuk dan para penduduk yang mulai berpindah kepercayaan ini dari penyembah dewa kepada penyembah Allah Subhanahu wa taala tentu mempunyai alasan-alasan yang kuat. Sebab bentuk pemerintahan adat dan bentuk segi kepercayaan menyembah dewa ini yang sudah mereka pakai secara turun-temurun, yang sudah berurat dan berakar di dalam hati para datuk dan para penduduk. Sebagai buktinya adalah dalam susunan datuk nan ompek jini, datuk pucuk suku atau pengulu atau pemimpin, datuk monti sebagai orang cerdik pandai, Datuk Malin sebagai orang suluh bendang, iaitu dalam bidang kepercayaan atau keagamaan. Datuk Dubalang sebagai Dubalang. Alasan yang kuat dalam perpindahan segi kepercayaan ini adalah 1. Menurut ajaran yang dipakai oleh para datuk dan para penduduk di Luak Nantigo, dewa sebagai Tuhan mereka tidak berwujud dan dianggap tinggal di atas langit. Menurut ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan juga tidak berwujud nyata dan dianggap tinggal juga di atas langit. 3. Menurut ajaran yang dipakai oleh para datuk dan para penduduk, alam dan isinya merupakan guru yang paling baik, maka setiap peraturan adat yang dibuat selalu mengambil contoh dan pedoman dari alam. Menurut alur dan patut, iaitu mempelajari dari setiap sifat-sifat alam dan isinya. Dalam katup saku adat berbunyi, mak ambil contoh kanan sudah, mak minta tuah kanan monang, alam tak kombang jadikan guru. Menurut ajaran agama Islam dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh umatnya mempelajari dan menghayati dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Quran maupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini berupa alam dan isinya. Hal ini dibuktikan dengan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril AS alaihi salam. Penurunan ayat pertama ini terjadi pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Masehi. Di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bertahanut di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa tulisan dan menyuruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya. Katanya, bacalah. Dengan terperanjat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak dapat membaca. Beliau lalu direngku beberapa kali oleh malaikat Jibril alaihi salam sehingga nafasnya sesak. Lalu dilepaskan olehnya. Seraya disuruhnya membaca sekali lagi, bacalah. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tetap menjawab, aku tidak dapat membaca. Begitulah keadaan berulang sampai 3 kali dan akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang kubaca? Kata malaikat Jibril alaihi salam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil alam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu teramat mulia yang mengajarkan dengan kalam atau tulis baca, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Atau Al-Quran surat 96 Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Inilah wahyu yang pertama yang diturunkan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula saat penobatan beliau sebagai Rasulullah atau utusan Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan risalahnya. Pada saat menerima pengangkatan menjadi rasul ini, umur beliau mencapai 40 tahun, 6 bulan, 8 hari, menurut tahun bulan Komariah, atau 39 tahun, 3 bulan, 8 hari, menurut tahun matahari atau Syamsiah. Itulah antara lain alasan dan pertimbangan dari para datuk dan para penduduk untuk beralih dari penyembah dewa beralih kepada penyembah Allah Subhanahu wa taala karena ada persamaan. Sebagai catatan, Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib dan tiba di Kuba hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah, lebih kurang 10 km jauhnya dari Yathrib. Selama 4 hari, Nabi istirahat kemudian mendirikan masjid yang pertama, yaitu Masjid Kuba. Yathrib kemudian menjadi Madinatun Nabi, artinya kota Nabi. Selanjutnya disebut Madinah. Nabi Muhammad mikraj pada malam 27 Rajab, tahun ke-11 sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan 8 Juni tahun 632 Masehi dalam usia 63 tahun. Demikianlah mengenai persamaan budaya antara bangsa Dravida dan Luak Nantigo. Sampai di sini bab yang pertama. Nanti akan dilanjutkan pada bab kedua, yaitu menguji kebenaran. Terima kasih.